Sebelum ke dalam filmnya, kita harus tahu apa itu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif daripada proses mental internal seperti pikiran, emosi, atau motivasi. Teori ini menyatakan bahwa semua perilaku manusia adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan, melalui pembelajaran, melalui pengkondisian. Kognitivisme yang artinya pendekatan yang berfokus pada proses mental seperti berpikir, memahami, mengingat dan memecahkan masalah. Konstruktivisme artinya teori yang dimana individu membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Humanisme adalah sebuah pendekatan filosofis, etis dan psikologis yang berfokus pada pengembangan manusia secara holistik mencakup emosional, spiritual, intelektual dan fisik. Ini melihat manusia sebagai makhluk yang secara alami memiliki kemampuan untuk berkembang, kebebasan memilih, dan mampu mencapai aktualisasi diri. A heartwarming story about childhood and children that captured the imagination of millions around the world. Like stars on Earth. In a world filled with wonders that no one else seems to notice, Ishana Washti just doesn't seem to fit in. Rejected by all. Ishan! Get out! Get out of my class! This little 8-year-old's life seems to be heading for disaster until help found him quite unexpectedly. Starring one of Bollywood's most celebrated actors, Aamir Khan, one of Bollywood's biggest successes ever, Like Stars on Earth. Di salah satu adegan yang dimana Ihsan belajar di taman, ia diminta untuk berkreasi dengan bebas. Saat itu, Ihsan mengeluarkan barang apapun yang ia sukai. Ternyata, Ihsan membuat permainan yang bagus berupa pesawat apung, sehingga teman-teman dan gurunya bersorak. Lalu gurunya mengambil mainan Ihsan dan dipajang di meja. Ini termasuk dalam teori behaviorisme yang dimana gurunya yang bernama Ramshankar Nikub memberi penghargaan seperti memajang karya Ihsan. Di menit ke-15, orang tua Ihsan seringkali menegur atau memarahi karena Ihsan tidak mengikuti aturan atau standar yang sudah diharapkan oleh orang tuanya. Ini menunjukkan upaya orang tua Ihsan untuk mengondisikan perilaku Ihsan agar sesuai dengan norma yang diharapkan, meskipun tidak memperhitungkan kesulitan khusus yang dialami oleh Ihsan sendiri. स्कूल से कंप्लेन, बिल्डिंग से कंप्लेन, घर के बाहर बांध रखो तो कंप्लेन, आज के बाद कोई घर पे कंप्लेन लेके आया ईशान तुम्हें Pada adegan ini ada seorang guru sedang mengajar di dalam ruang kelas bersama murid-muridnya. Lalu guru itu menjelaskan pelajarannya sambil menulis di papan tulis. Setelah ia sudah selesai menjelaskan pelajarannya, lalu ia menyuruh Ihsan membaca bab yang sudah ia jelaskan. Namun Ihsan tidak dapat membacanya. Pada adegan ini kita dapat melihat bagaimana kesulitan Ihsan mengikuti pembelajaran di kelas. Ia tidak dapat membaca huruf dan angka dengan benar, yang merupakan tanda disleksia. Ini menunjukkan kesulitan kognitifnya dalam memproses informasi tertulis. Adegan ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran standar tidak cocok untuk semua siswa karena cara otak mereka memproses informasi berbeda. Dalam adegan ini, Ihsan mengalami kesulitan dalam memahami kata-kata tertulis, bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena otaknya memproses informasi secara visual yang berbeda. Ramshankar Nikub memahami prinsip ini. Dia menerapkan metode pembelajaran yang sama untuk semua siswa. Dia menggunakan pendekatan yang lebih kreatif dan visual yang memungkinkan Ihsan memahami pelajaran dengan cara yang sesuai dengan kognitifnya.
Di menit ke-27, Ihsan merasa tertekan oleh ekspektasi keluarga dan sekolahnya. Ia dianggap nakal dan malas karena kesulitan belajar, terutama dalam membaca dan menulis. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan individu Ihsan yang bertentangan dengan prinsip humanisme yang tidak ada empati atau usaha untuk memahami bahwa Ihsan memiliki cara belajar yang berbeda. Kondisi ini dialami oleh banyak individu sebelum mereka mendapat dukungan humanis, di mana tidak ada pengakuan terhadap kebutuhan emosional dan potensi unik setiap anak. Ada adegan paling emosional dan penting di film ini sekitar di menit 120-130 yang dimana Ihsan akhirnya mampu mengekspresikan dirinya melalui seni setelah mendapatkan dukungan dan bimbingan dari Nikum. Nikum mengatur kompetisi seni di sekolah di mana Ihsan mencapai potensi penuh dalam bidang yang dia cintai, yaitu seni yang sebelumnya tidak terungkap karena tekanan akademik dan kurangnya pengertian dari lingkungannya. Pada adegan yang dimana pertama kalinya Ihsan dilibatkan dalam kelas, ia diminta untuk mematikan lampu dan menghapus papan tulis. Ini termasuk di dalam teori humanisme tentang love and belonging. Karena akhirnya Ihsan merasa bagian dari kelas atau kelompok. Akhirnya Ihsan mulai tersenyum dan menikmati kelas yang diajarkan oleh gurunya. Pada saat pendekatan dengan guru pengganti atau Ramshankar Nikub, ia memakai kostum badut dan bermain suling. Ia mencoba lebih dekat dengan anak-anak dan memberikan rasa aman kepada anak-anak. Ini termasuk dalam teori humanisme tentang rasa aman. Teori konstruktivisme dalam film ini terlihat ketika karakter Nikum mulai mendidik Ihsan secara personal dengan memahami dunia batin dan gaya belajarnya. Konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses di mana individu membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi, sangat selaras dengan pendekatan yang digunakan Nikum dalam membantu Ihsan. Terlihat di adegan ini di mana Nikum memulai pembelajaran dengan mengidentifikasi kemampuan, bakat, dan minat Ihsan, yaitu ketertarikannya pada seni dan kreativitas. Dalam konstruktivisme, kita harus memahami apa yang telah diketahui atau dialami oleh pelajar sebelum memperkenalkan konsep baru.